Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Bo. Kali ini kita akan bahas soal-soal SIMAK KKI UI. Seleksi masuk Universitas Indonesia kelas khusus internasional. Banyak yang bilang susah, padahal mah simpel-simpel aja. Yang penting stay tune terus sampai habis biar tahu gimana gampangnya ya. Tapi jangan lupa di-subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari Kak Bo. Let's go. Nomor 1, jika nilai X memenuhi ini, maka nilai X kuadrat terletak di antara, untuk ngerjain soal ini biar simple gini. Bentuk akar pangkat 3 dari X plus 7 kita misalin A. Bentuk dari akar pangkat 3 dari X min 7 kita misalin B. Kemudian kita pangkatin 3. Penjabaran dari A minus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3 ya. Ini penting, saking pentingnya kita warnain deh biar nggak lupa, karena bentuk penjabaran ini sering keluar dalam pengerjaan bentuk aljabar perpangkatan ya. Oke, kita lanjutin. A minus B kan sama dengan 2. Jadi ini kita substitusi aja. 2 pangkat 3 sama dengan A pangkat 3, ini A-nya nih. A-nya itu akar pangkat 3 dari X plus 7. Jadi kalau dipangkat 3, akar pangkat 3-nya buang aja. Jadi tinggal X plus 7 min. Nah, bentuk yang ini sama-sama ada 3AB-nya. Kita keluarin 3AB-nya. Jadi masih ada A min B. Terakhir B pangkat 3, jadinya X min 7 ya. Akar pangkat 3 tinggal buang aja. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian ini ada X sama X buang aja. 7 min 7 jadinya 14 min 3 kali A kali B. Berarti akar pangkat 3-nya bisa kita gabung nih. Akar pangkat 3 dari X plus 7 kali X min 7. Kali sama A min B. A min B-nya 2 gitu. Nah, ini sama ini 3 kali 2 jadi 6. Pindah ke kiri ya, min 6 pindah kiri jadi 6. Kali akar dari X kuadrat min 7 kuadrat sama dengan 8-nya pindah ke kanan. 14 min 8 sama dengan 6. 6 sama 6 jadinya 1 ya. Buang aja nih, gitu. Kemudian kedua ruas dikuadratin, jadi kita punya X kuadrat min 49 sama dengan 1. Jadi X kuadrat sama dengan 50 ya. 50 terletak di antara 45 dan 55 yang D. Nomor 2. Jika X sama dengan 0,1111 dan seterusnya, dan Y sama dengan akar 72 plus akar 72 plus akar 72 dan seterusnya, maka nilai dari X log Y ditambah Y log X sama dengan, kita cari dulu nilai masing-masing X sama Y-nya nih. Si X kan sama dengan 0,111 dan seterusnya. Kalau kita kalikan 10, jadinya 1,111 dan seterusnya. Kurangin aja nih. Jadinya 9X sama dengan, nah ini kan 1, ini kan habis semua nih nanti nih. Jadi tinggal 1 kurang 0 aja. 1 kurang 0, 1 ya. Jadi X sama dengan 1/9. Sekarang kita cari Y-nya. Y sama dengan akar 72 plus akar 72 dan seterusnya itu kan Y juga ya. Jadi tinggal kuadratin aja. Y kuadrat sama dengan 72 plus Y. Jadi Y kuadrat min Y min 72 sama dengan 0. Tinggal faktorin aja nih. Difaktorin jadinya Y 8 sama 9. Yang ini min, ini plus, kita bilang positif. Jadi kita ambil Y sama dengan 9. Oke, lanjutin nih. Udah dapat X-nya sama dengan 1/9, Y-nya sama dengan 9. Kita masukin deh ke yang ditanya. Yang ditanya adalah X log Y berarti 1/9 log 9 ditambah Y log X berarti 9 log 1/9 ya. 1/9 log 9 itu min 1 ditambah 9 log 1/9 min 1 juga. Min 1 tambah min 1
jadinya min 2 yang D. Nomor 3, perbedaan akar-akar bilangan bulat dari persamaan kuadrat ini. Demikian hingga M adalah bilangan asli terkecil adalah, baik, kalau nyari jarak dari dua akar-akar persamaan kuadrat itu kan tinggal harga mutlak X1 min X2 ya. Hasilnya akar D per A. Kalau kita cari nilai D-nya, D-nya itu kan B kuadrat, B-nya itu 2 kali M plus 5. Ini B kuadrat. Min 4, A-nya nggak usah tulis, kali C. C-nya 100M plus 9. Gitu. Sama dengan akar dari 4 kali M plus 5 dikuadratin jadinya M kuadrat plus 10M plus 25. Ini dikurang 4 kali 100M plus 9 ya, ini kurang panjang. Sama-sama ada 4-nya. 4-nya bisa kita keluarin dari akar jadi 2 kali akar M kuadrat 10M dikurang 100M jadi min 90M. Kemudian 25 dikurang 9 jadinya plus 16. Sampai sini untuk tahu syarat M-nya jangan lupa kalau ada bilangan dalam tanda akar, misalkan akar M, akar F deh, akar F, maka otomatis muncul syarat bilangan dalam tanda akar tidak boleh negatif. Jadi F besar sama dengan 0. Oke. Jadi kita tinggal buat pertidaksamaan M kuadrat min 90M plus 16 itu harus besar sama dengan 0. Cari pembuat nolnya. Kalau nyari pembuat nolnya, ini nggak bisa difaktorin, kita pakai rumus kecap aja nih. Kecap ABC. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu. Dengan rumus ini, maka kita akan dapat M12 sama dengan min B 90 plus minus akar B kuadrat 90 kuadrat min 4 kali A kali C dibagi sama 2A atau 2 aja. Jadi sama dengan 90 bagi 2 itu kita tulis aja deh. 90 bagi 2 plus minus akar 90 kuadrat. 90 itu kan 2 kali 45 ya. Jadi 2 kuadrat kali 45 kuadrat. Ini trik ngitung biar gampang. Kali 16-nya kita buat jadi 4 kuadrat bagi 2. Sama dengan 90 bagi 2 itu 45. Plus minus yang dalam akar itu kan ada bentuk 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. 4 di sini ada 4 juga. Berarti bisa keluar dari akar jadi 2, kecoret deh sama ini gitu. Jadi tinggal kita punya akar 45 kuadrat dikurang sama akar 4 kuadrat. 45 kuadrat dikurang 4 kuadrat itu kan selisih 2 kuadrat. Jadinya kalau dijabarin 45 plus 4 kali 45 min 4 gitu. 45 plus 4 itu kan 49. Akar 49 jadinya 7 nanti ini. Ya sudah diakarin ya. Sedangkan 45 dikurang 4 itu 41. Jadi ini akar 41. Akar 41 itu kan 6,4 ya. Ya, sekitar 6,4 sekian. Kita bulatinnya di 1 desimal. Jadi kita punya pembuat nolnya, si M12-nya sama dengan 45 plus minus 7 kali 6, 42 tambah 2,8, 44,8 ya. Jadi kalau dibuat garis bilangan, pakai hitam aja deh biar ganti warna. Kalau dibuat garis bilangan ada yang kecilnya 45 dikurang 44,8 itu 0,2. Kemudian besarnya itu 45 tambah 44,8 itu jadinya 89,8 plus min plus gitu. Sampai sini kita lihat yang diminta adalah besar sama dengan 0 ya tadi ya. Jadi kita ambil yang plusnya gitu. Jadi yang memenuhi adalah
M lebih kecil dari 0,2 atau M lebih besar dari 89,8. Nah, lihat syaratnya kan M-nya harus bilangan terkecil dari bilangan asli gitu. Ya, jadi nggak mungkin yang lebih kecil dari 0,2, pasti yang lebih besar dari 89,8. Bilangan bulat yang paling kecil yang masih lebih besar dari 89,8 adalah 90 ya. Kita pakai merah dulu. Jadi kita di sini kita substitusi M sama dengan 90. Kalau M-nya ganti 90, maka kita akan dapat selisihnya adalah 2 kali akar 90 kuadrat dikurang 90 kali 90 tambah 16 gitu. Ini kan habis. 90 kuadrat dikurang 90 kali 90 kan habis. Jadi tinggal akar 16. Ya, akar 16 sama dengan 4. 4 dikali 2 hasilnya 8 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Yang D. Ya. Nomor 4, jika X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat sama dengan 91, dan X ditambah akar XY ditambah Y sama dengan 13 untuk X lebih besar dari Y, maka X min Y sama dengan, sekarang kalau dari yang persamaan yang kanan nih, si akar XY kita pindah ke kanan, jadinya 13 min akar XY. Sampai sini, ruas kiri sama ruas kanan kita kuadratin aja. Ini kita kuadratin, ini kita kuadratin juga. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 2 kali 13 kali akar XY ditambah akar XY dikuadratin itu jadinya XY. Sampai sini, ini ada XY, ada 2XY, berarti XY yang 2XY yang kanan, kiri tinggal XY aja ya. Nah, X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat di soal diketahui sama dengan 91 ya. Jadi ini tinggal 91 sama dengan 13 kuadrat, nggak usah dikali nih biar bisa dicoret-coret aja, dikurang 2 kali 13 kali akar XY gitu. Kalau semua dibagi 13, ini bagi 13 jadinya 7. Ini bagi 13 buang 1, bagi 13 buang sini, kemudian yang minus 2 akar XY kita pindahin ke kanan. Jadi 2 akar XY sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. Jadi kita punya akar XY sama dengan 3. Kalau dikuadratin berarti XY sama dengan 9 ya. Kita punya ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai dari X min Y. Nah, karena diketahui X lebih besar dari Y, berarti X min Y itu bilangan positif ya. Tinggal aja kita langsung kuadratin tapi diakarin. Gini, sama dengan akar dari X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Sampai sini triknya, dikit aja nih triknya. Min 2XY-nya kita pecah jadi XY min 3XY. Supaya apa? Supaya muncul bentuk ini. X kuadrat ditambah XY tambah Y kuadrat. Jadi sama dengan akar dari X kuadrat ditambah XY tambah Y kuadrat min 3XY. Sama dengan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan 91 min 3 kali XY. Ini XY-nya nih, 9. Ya. Jadi 3 kali 9 hasilnya 27. 91 dikurang 27 itu 64. Akar 64 sama dengan 8. Yang C. Untuk nomor 5, ini menurut gue soalnya invalid. Ya, kita skip aja nomor 5. Nomor 6 juga invalid. Mungkin bisa ada jawaban ya kalau ditanya nilai maksimum. Tapi ini minimum minta. Menurut gue ini invalid juga. Jadi nomor 5 sama 6 kita skip aja. Sayang ya untuk soal level SIMAKUI ada soal yang tidak valid. Nomor 7. Diberikan barisan bilangan bulat yang membentuk barisan aritmatik. Kemudian diketahui jumlah dari 4 suku pertamanya adalah 60. Kemudian jumlah dari 4 suku terakhirnya adalah 124.
Kemudian, jika nilai dari suku pertamanya itu adalah banyaknya suku deret tersebut, maka nilai dari U1 dikali U3 min U2 adalah, kita harus agak sabar ngerjainnya nih, agak panjang ya. Yang pertama, kita sediain slot buat 4 suku pertama, kemudian nggak tahu berapa banyaknya suku berapa, kemudian ada 4 suku terakhir. 4 suku pertama, kita pakai warna hitam deh. 4 suku pertama dibilang jumlahnya adalah 60. Sedangkan 4 suku terakhir adalah jumlahnya 124. Karena ini deret aritmatik, untuk nyari banyaknya, untuk cari suku tengah dari 4 suku pertama, ini tinggal bagi 4 aja. Jadi 15. Nah, di sini nilainya tengah-tengahnya sini nilainya 15. Kemudian 4 suku terakhir 124, berarti tengah-tengahnya kita bagi 4, hasilnya 31. Jadi suku yang di sini adalah 31. Nah, barisan aritmatik kalau kita misalin bedanya adalah B, berarti dari sini ke sini itu bedanya B. Kemudian dari sini ke sini itu bedanya setengah B. Sama, dari sini ke sini bedanya setengah B. Dari sini ke sini bedanya B gitu. Baik, sekarang lanjut. Suku awalnya adalah A. Kita misalin A. Dibilang banyak sama dengan banyaknya suku nih, the number of term in the sequence. Berarti A-nya itu sama dengan N. Nah, sama dengan, kan ini 15, kemudian mundur setengah B, mundur lagi B, sama aja dengan mundur dari 15 itu mundur 1/2 B, atau 15 minus 3/2 B. Nah, yang suku terakhir, UN, ingat ya, UN dari barisan aritmatik itu A plus N min 1 kali B. Suku ke N-nya jadinya 31 tambah setengah B, tambah lagi B, jadi tambah 3/2 B. Sama dengan A, A-nya kita ambil dari nilai ini ya, yang tadi barisan kita dapat nih. Ya, masuk ke sini. Jadi hasilnya 3A-nya kita ganti dengan 15 minus 3/2 B ditambah N min 1. N-nya kan 15 min 3/2 B. Kalau dikurang 1 jadi tinggal 14 minus 3/2 B gitu. Dikali sama B. Lanjutin, di sini ada 31 dikurang 15, jadinya 16. Kemudian ada min 3/2 B, kalau pindah ke kiri ketemu 3/2 B jadi plus 3B. Lanjut lagi, sama dengan 14 min 3/2 B dikali B jadinya 14B min 3/2 B kuadrat. Kalau kita rapin jadinya 3/2 B kuadrat dikurang 11B ditambah 16 sama dengan 0 ya. Sampai sini semua ruas kita kali 2. Kalau semua ruas kita kali 2, kita punya persamaan 3B kuadrat min 22B plus 32 sama dengan 0. Faktorin deh. Kalau difaktorin ini jadi 3B, ini B, 16 sama 2 min gitu ya, min 6 sama min 16 kan jadi min 22. Nah, ada dua kemungkinan B, cuma yang kita pakai yang mana? Nah, di sini kan dibilang deretnya adalah integer, bilangan bulat. Berarti kita ambil yang bedanya bilangan bulat supaya barisannya itu bilangan bulat. Oke, kita punya B sama dengan 2. Kalau B sama dengan 2, untuk nyari berapa A-nya, masuk aja ke sini ya. Jadi A sama dengan N sama dengan 15 min 3/2 dikali B. B-nya 2 ya. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12 gitu. Sampai sini yang ditanya apa? U1 atau A? Jadi 12 dikali U3 dikurang U2 itu kan B. Bedanya 2. 12 kali 2 sama dengan 24. Jawabannya yang C. Nomor 8, diketahui matriks AB berukuran 2 kali 2, kemudian kita juga nilai A plus B dan nilai A min B-nya yang diminta nilai dari A inverse kali B transpose. Oke,
Kalau ini kita misalin persamaan pertama, ini kita misalin persamaan kedua, maka kalau persamaan pertama ditambah dengan persamaan kedua, maka kita akan punya B-nya habis ya. Kita akan punya 2A sama dengan, tambahin aja nih, 1 tambah 3 jadi 4, 2 tambah min 2, 0, 3 tambah min 1 itu 2, 4 tambah 4, 8. Berarti kita punya A-nya sama dengan, tinggal bagi 2 ya, 2, 0, 1, 4 gitu. Berarti A inverse sama dengan, tinggal seper dari 4 kurang 0, 8 kurang 0 jadi 8. Diagonal utama tukar tempat, diagonal samping kasih minus, ini dia dapat A-nya. Sekarang kalau persamaan 1 dikurangin dengan persamaan 2. Jadi kita punya A dikurang A habis, B dikurang min B jadi 2B, sama dengan, kalau dikurang itu jadinya 1 dikurang 3 min 2, baris pertama kolom kedua, 2 dikurang min 2 jadi 4, kemudian 3 dikurang min 1 jadi 4, terakhir 4 dikurang 4, 0. Jadi matriks B-nya sama dengan min 1, 2, 2, 0. B transposnya, ini matriks simetris ya, B transposnya sama dengan B aja nih. Jadi ini tetap min 1, 2, 2, 0 ya. Yang minta nilai dari A inverse kali B transpose ya. Matriks A inverse kali B transpose. Matriks A inverse kali B transpose, A inverse-nya itu 1/8 kali 4 min 1 0,2 dikali sama B transpose min 1 2 2 0 gitu. Sama dengan kalau ngalihin matriks, biar teliti kita split ya, baris sama kolomnya seperti ini. Kemudian kalikan baris pertama sama kolom kedua. Jadinya 4 dikali min 1 jadi min 4 ditambah 0. Jadi gini. Nah, sampai sini boleh dilanjutin terus sampai selesai. Cuma kebetulan di jawabannya yang baris pertama kolom pertamanya 1/8 kali min 4 itu kan min setengah. Yang min setengah itu cuma yang C. Jadi nggak usah buang waktu, langsung aja jawab yang C. Kecuali nanti masih banyak waktu baru buat cross check. Nah, cek semua tuh setiap elemennya. Ya, nomor 9. Pada awal semester ada 60 orang yang mendaftar ke kelas komputer. Cuma nanti cuma ada 2 kelas nih, yang masing-masing berkapasitas 20 orang. Nah, di antara 60 orang itu ada Milzan dan Gozi yang ikut juga. Diminta berapa probabilitas Milzan dan Gozi itu berada di kelas yang sama. Oke, yang diinginkan Milzan dan Gozi itu satu kelas. Berarti udah ada 2 orang yang kita pilih untuk satu kelas. Jadi dari 60 karena udah terpilih 2, kita tinggal milih 58 orang lagi yang yang jadi sekelas sama si Milzan dan Gozi. Ya, karena satu kelas kapasitasnya 20, jadi kita milih 18 gitu. Berikutnya kita milih 20 orang lagi buat di kelas yang satunya lagi. Milih 20 orang dari 40 yang tersisa. Per keseluruhannya dari 60 orang kita milih 20 orang untuk ngisi kelas pertama. Kalau udah 20 orang ngisi kelas pertama masih ada sisa 40 orang. Kemudian 40 itu dipilih 20 orang untuk ngisi kelas kedua ya. Jadi seperti ini. Oke, kita jabarin. 58C18 itu jadinya 58 faktorial dibagi 18 faktorial kali 58 dikurang 18 itu 40 ya. 40 faktorial. Dikali 40C20 itu jadinya 40 faktorial dibagi 20 faktorial kali 40 dikurang 20 jadinya 20 faktorial. Per bawahnya 60C20 itu jadinya 60 faktorial bagi 20 faktorial kali 60 dikurang 20 itu 40 faktorial. Dikali 40C20 jadinya 40 faktorial per 20 faktorial kali 40 dikurang 20 jadinya 20 faktorial ya. Kita coret-coret dulu nih yang bisa dicoret. Ada, wah ini sama semua nih, kita buang aja nih ya. Kemudian ada 40 faktorial sama 40 faktorial habis. Sisanya kita jabarin. 58 faktorial ketemu 60 faktorial itu masih di bawah, masih sisa 60 kali 59 gitu ya.
Kemudian 18 faktorial sama 20 faktorial berarti masih ada 20 kali 19 gitu. Sampai sini 20 per 60 itu jadinya sepertiga. Atasnya jadinya 1 dikali 19, ya 19, bawahnya 3 kali 59. 7, 15, 177 ya. Jadi 19 per 177 peluangnya. Yang A. Nomor 10. Ini ada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah 1 sama dengan 0. Kemudian A dan B itu dipilih dari himpunan bilangan bulat dari min 3 sampai 3. Yang diminta banyaknya persamaan yang memiliki akar-akar real adalah baik. Persamaan kuadrat itu punya akar real, syaratnya. Syarat punya akar real adalah D-nya besar sama dengan 0. Ya, kita tinggal masukin nilai D-nya. B kuadrat min 4AC berarti B kuadrat min 4 kali A kali 1. Besar sama dengan 0. Atau B kuadrat lebih besar sama dengan min 4A, pindah kanan jadinya 4A. Oke, sampai sini berarti nilai A kalau lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0 itu berarti ada min 3, min 2, min 1 ya. Ada 3 cara ya. Kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0, masuk ke sini, ini kan berarti B kuadrat lebih besar sama dengan bilangan negatif. Udah pasti betul ya? Ya, mau 0, mau 1, mau 2, mau minus, kalau di kuadratnya hasil kan plus paling kecil 0. Berarti selalu lebih besar dari bilangan negatif. Total bilangannya berarti bisa semuanya dari min 3 sampai 3 itu ada 7 cara. Jadi untuk A negatif, kombinasinya ada 21 cara. Untuk A sama dengan 0 sekarang. Untuk A sama dengan 0, kita punya di sini B kuadrat lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, semuanya pasti memenuhi nih. Tapi hati-hati, A sama B dua-duanya nggak boleh barengan 0. Jadi semuanya bisa kecuali B-nya 0. Jadi ini ada 1 kali 6 ya, dari 7 cara, dari 7 bilangan ini 0 nggak boleh. Jadi cuma ada 6 yang boleh. Jadi ada 6 cara. Kemudian untuk A sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1, kita punya B kuadrat lebih besar sama dengan 4. Kalau B kuadrat lebih besar sama dengan 4, berarti yang memenuhi adalah 23 sama min 2 min 3 ya. Kalau dikuadratin kan jadinya 4 sama 9. Nilainya lebih besar sama dengan 4. Jadi ada 4 cara ya. Kita tulis saja 1 kali 4 sama dengan 4 cara. Dan kalau A-nya sama dengan 2, kalau A-nya sama dengan 2, berarti B kuadrat sama dengan, besar sama dengan 4 kali 2, 8. Berarti yang memenuhi, yang B kuadratnya lebih besar sama dengan 8 adalah B-nya min 3 atau 3. Ada 2 cara. Sama dengan 2 sini. Untuk A sama dengan 3. Untuk A sama dengan 3, B kuadrat lebih besar sama dengan 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Nah, B kuadrat, padahal di sini B kuadrat paling gede kan pada saat B-nya 3 ya, atau min 3. Dikuadratin 9. 9 belum lebih besar dari 12. Jadi nggak ada yang memenuhi di sini. Oke, sampai sini tinggal jumlahin aja deh. 21 jadi 27, 31 tambah 2, 33. Yang D. Nomor 11. Jika A dan B adalah dua bilangan nggak harus berbeda yang dipilih secara acak dari himpunan 1 sampai 5, maka banyaknya pembagian A per B yang sisanya 1 adalah, ini tinggal kita list aja nih. List nilai-nilai A yang mungkin dulu. Ini. A yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sekarang kita cari pasangannya. Kalau A-nya 1 dibagi berapa supaya sisanya 1? Bisa 2, 3, 4, 5. Ya, 1 nggak masuk, karena kalau 1 dibagi 1 habis, sisanya 0. Sekarang kalau A-nya 2 dibagi berapa supaya sisanya 1? Dibagi 1, 0, dibagi 2, 0, dibagi 3, sisa 2, bagi 4, sisa 2, bagi 5, sisa 2 juga. Berarti untuk 2 nggak bisa ya, untuk A sama dengan 2, nggak ada nilai B yang nantinya A per B memberikan sisa 1. Kalau A-nya 3 sekarang, kalau A-nya 3 berarti dibagi berapa nih? 3 dibagi berapa supaya sisanya 1? Berarti bisa dibagi 2 aja. Untuk 4 dibagi berapa supaya sisanya 1? Berarti 4 bagi 3. 5, untuk A sama dengan 5. 5 dibagi berapa supaya sisanya 1? Berarti bisa dibagi 2 atau dibagi 4. Gitu ya. Dari yang paling atas, ini ada 4 kemungkinan. Ini 1 kemungkinan.
Ini satu kemungkinan, ini dua kemungkinan. Totalnya 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2 adalah 8. Yang D. Simple, cuma butuh teliti dan cepat aja biar waktunya cukup. Nomor 12. Titik A, titik B, titik C, titik D itu terletak pada suatu garis dengan urutan seperti itu. Kemudian diketahui panjang AB sama dengan CD, panjang BC-nya 12. Lalu ada titik E yang tidak terletak pada garis dengan panjang BE sama dengan CE sama dengan 10, kemudian AE sama dengan DE. Sampai sini kita gambar dulu posisi titik-titiknya ya pada garisnya tadi. Oke, ini kita buat garisnya. Kemudian kita buat sketsa titik-titiknya. Ada titik A, titik B, ini panjangnya sama dengan C ke D gitu. Nah, posisi E itu karena BE sama dengan CE dan AE sama dengan ED, berarti titik E itu terletak pada garis sumbunya. Ya, kita buat di sini titik E. Kemudian diketahui panjang BE sama dengan panjang CE. Ini. Lalu panjangnya si AE sama dengan panjangnya si DE gitu. Sekarang kita masukin informasi panjang-panjang dari ruas garisnya. Yang pertama ada BC panjangnya 12, panjang BC-nya 12, berarti ini separuhnya 6 ya. Sini 6, kemudian panjang BE sama dengan CE sama dengan 10. Nah, di sini kan jawabannya kan 9 bulat semua ya. Berarti ini panjang-panjangnya memenuhi dari segitiga siku-sikunya pasti sisi-sisi membentuk triple Pythagoras. Jadi jangan lupa ada 4 triple Pythagoras yang paling sering keluar nih. Dihafal nggak apa-apa, nggak dihafal juga sederhana dihitungnya ya. 5, 12, 13, 7, 24, 25. Satu lagi 8, 15, 17. Nah, ini yang pertama ada 6 sama 10. Itu kan kelipatannya dari 3, 4, 5 ya. Berarti kita punya tingginya itu sama dengan
4. Sampai sini kita samain koefisien dari X-nya. Ini koefisien dari X-nya kan A kuadrat. Sedangkan sebelah sini koefisien dari X-nya adalah X. Jadi kalau kita samain, kita dapat bentuk, sebentar, kita ganti warna pulpen. Jadi A kuadrat sama dengan 4, jadi A-nya sama dengan 2, nih. Atau A-nya sama dengan min 2, gitu. Untuk A sama dengan 2, nih. Sekarang kita samain koefisien dari konstantanya. Koefisien dari konstantanya, ini kan min 4, di sini AB plus 4A plus B. Ya. Kalau kita substitusi nilai dari Nilai dari A-nya sama dengan 2. Jadi AB itu jadinya 2B ditambah 4A jadinya ditambah 8. Kemudian ditambah B sama dengan min 4. Jadi 3B sama dengan min 12 atau B-nya sama dengan min 4 ya. Dapat nilai B sama dengan min 4 kalau kita substitusi ke sini. A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 4. Berarti Fx sama dengan 2x min 4 gitu. Kalau Fx sama dengan 2x min 4, kita cek satu-satu ke pernyataan pertama. F0 sama dengan min 4. Kalau X-nya diganti 0, ini berarti F0 sama dengan 4. Betul, gitu. Nah, kalau F0 sama dengan min 4, kita substitusikan kalau satu benar, 3 benar ya. Ini. F0 diganti min 4, berarti kita punya F1. Ya, F0 tambah F1 sama dengan min 6. F0-nya diganti min 4, jadi min 4 tambah F1 sama dengan min 6, dapat F1-nya sama dengan min 2, gitu. Karena F1 sama min 2, jadi pernyataan kedua salah. Pernyataan 1 dan 3 benar, 2 salah. Jadi jawabannya adalah B ya. 1 dan 3. Nomor 14. Diketahui Fx sama dengan 4x kuadrat min 1 per 2x min 1 dan Gx sama dengan 2x plus 1. Sekarang kita mau cari mana pernyataan yang betul ya. Lihat sini. Fx-nya kalau bagian atasnya kita faktorin jadinya 2x plus 1 kali 2x min 1, bawahnya 2x min 1 ya. Baik, sampai sini kalau nggak teliti kelihatan sama nih, dicoret gitu. Kemudian Fx sama dengan Gx gitu. Tapi hati-hati, dua fungsi sama itu kalau dia sama persis termasuk domainnya. Padahal di sini ada bentuk di bawahnya itu 2x min 1. Berarti kan 2x min 1-nya tidak boleh 0. Untuk Fx-nya ada syarat domain, X-nya tidak boleh setengah, sedangkan Gx-nya bebas. Jadi Fx dan Gx dua fungsi yang beda, karena domainnya beda gitu. Sedangkan yang kedua, Fx terdefinisi untuk semua bilangan real kecuali setengah. Betul ya? Ya, tadi udah kita bahas nih, X-nya tidak boleh setengah. Kemudian 3 otomatis salah karena 3 itu Gx-nya sebenarnya bebas, dan juga kelihatan kalau 1 salah berarti pernyataan ketiga juga salah. 4 pasti betul ya. Fx tambah Gx terdefinisi kecuali X sama dengan setengah, karena Fx di X sama dengan setengah tidak terdefinisi. Yang betul adalah pernyataan 2 dan 4, jadi yang C. Nomor akhir 15, ada data yang terdiri dari 5 bilangan asli yang punya range 18, min 12, median 8, dan modus 8. Jika data itu disusun naik, maka dari seluruh kemungkinan nilai-nilai yang memenuhi tersebut, modus yang mungkin ada di posisi berapa aja. Baik, sekarang tadi datanya ada 5, kita siapin slot ada 5, gini. Nah, lalu dibilang pertama range-nya 18. Berarti kalau yang data awal kita misalin A, maka yang terakhir adalah A plus 18 ya. Paling kecilnya A, yang paling besarnya A plus 18. Kemudian modusnya 8. Modusnya 8 berarti median 8. Berarti tengahnya 8. Karena modusnya 8 berarti dua kemungkinan nih. Bisa di sininya 8, ya, kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua di sini 8 gitu. Ya, misalin nilai yang satu lagi itu X aja lah gitu.
Nah, informasi lainnya itu minnya 12. Min itu rata-rata. Rata-rata sama dengan 12. Karena rata-rata 12 berarti total nilai sama dengan 12 kali banyaknya data ada 5 gitu. 12 kali 5 sama dengan 60. Sedangkan total nilainya kan kalau dijumlahin nih A ditambah 8 ditambah 8 ditambah X ditambah A plus 18. A-nya ada 2, 2A ditambah X ditambah 8 tambah 8, 16, 16 tambah 18, 34. Jadi kita punya 2A ditambah X sama dengan 26 ya. 60 dikurang 34 tuh 26. Nah sekarang kita cek. Kalau seandainya X-nya 8 ya. Kan manusia 8 jadi mungkin X-nya 8 gitu. Coba cek. Kalau X-nya 8 memenuhi nggak? Kalau X-nya 8 berarti kita punya 2A ditambah 8 sama dengan 26. Berarti 2A sama dengan 26 dikurang 8 itu 18. Dapat A-nya sama dengan 9. Padahal di perumpamaan kita tadi, itu nilai A adalah nilai yang paling kecil. Jadi kalau X-nya 8 terus A-nya 9 itu nggak mungkin. Jadi X-nya nggak mungkin 8. Sekarang gimana kalau A-nya yang 8? Kalau A-nya yang 8, maka kita punya 2 kali A, 16, ditambah X sama dengan 26. Berarti X-nya sama dengan 26 dikurang 16 itu berapa? 10. Nah, karena X-nya 10, sedangkan 10 itu lebih besar dari 8, berarti ini mungkin terjadi. Ya. Jadi, kemungkinan nilai A bisa 8. Berarti nilai 8 bisa di posisi 1 betul, bisa di posisi 2 jelas ya karena tadi kita pemisalan yang kedua itu kalau posisi keduanya 8. Ketiga udah jelas karena itu nilai tengahnya ya median 8. Keempat nggak mungkin karena tadi dapat X-nya 10. Baik, berarti yang memenuhi adalah 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 benar adalah pilihan yang A. Gimana guys? Sederhana kan? Ya. Yang penting jangan lupa selalu berlatih. Oke. Untuk soal-soal lengkap SIMAK UI reguler maupun KKI silahkan lihat di kolom komentar di bawah ya, di link matsolar.com. Oke, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di video-video pembahasan KABO berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.